Kembali di News Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Edi Mulyadi divonis 7 bulan 15 hari penjara dalam kasus pernyataannya mengenai Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU, sementara masyarakat adat Dayak menyayangkan keputusan hakim tersebut. Inilah gambaran kekecewaan para pemuka adat Dayak nasional dalam sidang vonis Edi Mulyadi yang digelar di Pengadilan Jakarta Pusat untuk kasus pernyataan Edi soal Kalimantan Timur tempat jin buang anak. Mereka tidak terima Edi Mulyadi hanya divonis 7 bulan 15 hari. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU yakni 4 tahun penjara karena telah menyebarkan berita bohong. Menurut para pemuka adat Dayak nasional, putusan ini membuat hari menjadi hari prihatin karena mereka yakin dalam membuat keputusan hakim telah diintervensi. Pertama, kami mau menyampaikan bahwa hari ini adalah hari keprihatinan bagi seluruh masyarakat Kalimantan, terutama masyarakat adat Dayak. Atas putusan hakim yang sudah dijatuhkan hari ini, hari Senin, tanggal 12 September 2022. Kami masyarakat adat Dayak atas putusan hakim terhadap Edi Mulyadi yang melakukan ujaran kebencian dan jelas-jelas dalam fakta persidangan sudah memenuhi unsur pidana dan seharusnya putusan itu dari 4 tahun dari tuntutan jaksa. Biasanya kalau kita melihat peradilan-peradilan minimal dia adalah 2/3 atau separuh dari tuntutan itu. Ini udah 7 bulan lebih sesuai dengan tahanannya dan dia bebas. Berarti di sini kami melihat bahwa hakim sudah kami duga sudah diintervensi. Namun menurut kuasa hukum Edi Mulyadi, keputusan hakim sudah sangat cerdas dan objektif. Majelis Hakim mempertimbangkan memutus Edi Mulyadi dihukum 7 bulan 15 hari. Artinya sesuai dengan masa tahanannya. Dan itu dibebas hukum. Dan ini kalau menurut kami pertimbangan Majelis Hakim ini sangat cerdas dan objektif dan fair play dan berkeadilan sekali. Ini Majelis Hakim yang luar biasa, kami luar biasa sekali. Artinya apa? Kami mengakuilah bahwa tidak selamanya, pasti ada kesalahannya sedikit Bang Edi. Disinilah memang tadi, apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sudah benar. Usai menetapkan vonis terhadap Edi Mulyadi, hakim langsung meminta agar Edi Mulyadi segera dibebaskan karena putusan tersebut sudah sesuai dengan masa kurungan yang sudah dijalani Edi Mulyadi. Kita beralih ke informasi lainnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan terbuka jika Bribka RR yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J mengajukan diri sebagai justice collaborator. Meski demikian, hingga saat ini Bribka RR masih belum mengajukan permohonan tersebut. Juru bicara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ruli Novian, mengatakan pihaknya telah mendengar kabar bahwa Bribka RR atau Ricky Rizal akan mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus tewasnya Brigadir J. LPSK mengatakan akan terbuka kepada siapapun yang akan mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Jika nantinya Bribka RR mengajukan diri sebagai justice kolaborator, LPSK akan terlebih dahulu melakukan investigasi atau penelaahan. Namun hingga saat ini pihak LPSK belum menerima pengajuan permohonan dari Bribka RR maupun kuasa hukumnya. Sampai hari ini LPSK belum menerima permohonan dari Bribka RR, baik secara langsung maupun dari kuasa hukumnya. Tetapi LPSK sangat terbuka untuk permohonan tersebut. Jika nantinya memang akan ada permohonan sebagai DC, maka LPSK akan melakukan investigasi dan melakukan penelaahan terlebih dahulu untuk permohonan itu. Diketahui sebelumnya Bribka Ricky Rizal melalui kuasa hukumnya menyebut bahwa akan mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Komnas HAM menyerahkan hasil investigasi dan rekomendasi kasus pembunuhan Brigadir Yosua ke pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD. Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi extrajudicial killing terhadap Brigadir Yosua. Setelah serangkaian investigasi, pengumpulan fakta, data, serta keterangan sejumlah pihak, Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi extrajudicial killing terhadap Brigadir Yosua.
Dalam laporannya ke Menko Polhukam, Komnas HAM juga menemukan adanya tindakan obstruction of justice yang dilakukan para personel kepolisian. Komnas HAM berharap para pelaku dihukum maksimal. Dari dua kesimpulan pokok itu, maka kami percaya pengenaan pasal 340 yang dilakukan oleh penyidik itu dikunci oleh dua kesimpulan ini. Artinya terduga yang sebentar lagi mungkin akan maju ke pengadilan, kami berharap melalui prinsip fair trial, majelis hakim bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya atau setimpal kepada apa yang dilakukan sebagai satu tindak pidana. Kalau dari laporan ini juga memang sudah jelas tuh perencanaan pembunuhan pasal 340 dan 38, sehingga kalau Sambo itu tidak bisa mengelak. Nah, soal motif itu tidak harus ada, tapi boleh ada juga. Kadang-kadang kan hakim ingin tahu juga, karena kan motif itu apakah pelakunya ini orang sehat atau orang gila kan gitu. Sehingga dicari motifnya. Kalau sudah tidak gila sebenarnya cukup, tapi mungkin apakah emosional atau terencana dan seterusnya itu terserah polisi, atau kita serahkan ke polisi ya yang. Komnas HAM juga menambahkan agar Kapolri menyusun mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala agar tak terjadi lagi peristiwa serupa. Pasca video viral oknum anggota Polairut Polres Kota Waringin Barat yang memalak ABK kapal, Kapolres Kota Waringin langsung menindak tegas anggotanya yang telah melakukan pelanggaran. Pasca viralnya video berdurasi 2 menit terkait oknum polisi Airut berinisial Aibda DH yang diduga melakukan pungli dengan meminta bahan bakar minyak kepada anak buah kapal membuatnya langsung dicopot dari jabatannya dan diperiksa Propam Polres Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Menanggapi hal demikian, Kapolres Kota Waringin Barat AKP Bayu Wicaksono akan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Bahwasannya terhadap oknum tersebut sudah kita periksa dan sudah kita bebas tugaskan di jabatan sebelumnya, yaitu sebagai Kasubnit Bimas, Kasubnit Binmas Satpol Air Polres Kota Waringin Barat. Ini sudah kita copot jabatannya dan sudah kita periksa. Dalam pemeriksaan memang diperoleh dugaan-dugaan yang bersangkutan melanggar kode etik. Sebelumnya video berdurasi sekitar 2 menit memperlihatkan oknum anggota Pol Airut Pospol Kumai tampak berdebat dengan sejumlah ABK di sebuah kapal di perairan Teluk Kumai, Kota Waringin Barat. Dalam video tersebut, sang polisi yang mengaku sedang patroli meminta 2 galon berisi solar, namun pihak ABK hanya memberikan 1 galon. Sontak, video ini pun menjadi ramai di media sosial. Seorang ketua RT ribut dengan seorang pengemudi mobil yang diduga anggota kepolisian. Keributan yang viral tersebut mendapatkan sorotan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Video perdebatan antara 2 orang pria diduga anggota kepolisian dan ketua RT viral di media sosial. Perdebatan sengit ini terjadi lantaran pengemudi mobil tidak mau memundurkan mobilnya yang menghalangi jalan keluar komplek perumahan. Ini aku viralin ya Pak, Akibat sikap pengemudi yang keras kepala tak mau mundur, ketua RT setempat sampai mendorong mobil, namun pengemudi tetap saja tidak mau mundur. Dalam video ini juga terlihat jelas plat nomor mobil yang menghalangi jalan keluar perumahan. Masya Allah. Video viral ini pun mendapat sorotan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Melalui akun Twitternya, Mahfud bertanya apakah kejadian itu benar atau hanya konten buatan. Jika benar, Mahfud meminta agar pihak kepolisian mengusut persoalan itu. Meski akhirnya mobil dipindahkan oleh pengemudi, namun perdebatan antara ketua RT dan pengemudi masih berlanjut hingga akhir video yang viral. Orang sombong banget ya Pak.
Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Anang Ahmad Saifuddin, memilih mundur dari jabatannya setelah video dirinya tidak hafal Pancasila viral di media sosial. Keputusan pengunduran diri dibacakan saat rapat paripurna pembahasan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Senin siang. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Anang Ahmad Saifuddin beberapa kali salah melafalkan teks Pancasila di hadapan puluhan mahasiswa. Setelah videonya viral di media sosial, Anang memutuskan mundur dari jabatannya. Keputusan mundur ini disampaikan saat rapat paripurna pembahasan perubahan RAPBD di gedung DPRD Kabupaten Lumajang Senin siang. Saya dengan hati yang sangat menyesal mengundurkan diri dari Ketua DPRD Kabupaten Lumajang untuk menjaga marwah DPRD Kabupaten Lumajang, untuk menjaga dan menjadikan ini pembelajaran bagi kita semua, siapapun pemimpin di negeri ini. Anang pun menegaskan pengunduran dirinya murni niat dari diri sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun. Dan saya pikir saya tidak mau beradu logika dan tidak ada intervensi dari siapapun. Ini adalah bentuk kecintaan saya kepada Pancasila. Sehingga pengunduran diri saya tidak ada intervensi dari manapun. Ini benar-benar dari pikiran dan hati saya. Karena bagi saya mungkin tidak salah orang tidak hafal Pancasila, tapi itu tidak pantas dilakukan oleh seorang Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Momen viral Anang tak hafal Pancasila terjadi pada 7 September lalu. Saat itu, Himpunan Mahasiswa Islam Lumajang menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM di DPRD Lumajang. Anang yang memimpin pembacaan Pancasila di hadapan massa HMI beberapa kali tersendat dan salah mengucapkan sila-sila dalam Pancasila. Pemirsa, aktivis 98 Joko Priyoski melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Puan dilaporkan terkait perayaan ulang tahunnya dalam rapat paripurna bersama dengan demonstrasi kenaikan harga BBM. Ketua DPR RI Puan Maharani dilaporkan aktivis 98 Joko Priyoski ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena diduga melanggar kode etik DPR. Joko melaporkan Puan tidak menghentikan sementara rapat paripurna pada 6 September lalu ketika mendapat ucapan selamat ulang tahun dari anggota Dewan. Di saat yang bersamaan terjadi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPR RI. Joko mendesak Ketua DPR RI Puan Maharani untuk meminta maaf karena merayakan ulang tahunnya pada saat rapat paripurna. Hari ini kami melaporkan Ibu Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan DPR RI, Mahkamah Kehormatan Dewan, atas viralnya video perayaan ulang tahun beliau di tanggal 6 yang lalu. Di saat masa buruh berunjuk rasa, tapi beliau bukannya menerima program pengunjuk rasa, malah melakukan euforia di dalam gedung ini. Artinya, anggap saja ini bagian dari kritik otokritik kami sebagai aktivis terhadap Ibu Ketua DPR. Anggap saja sebagai kritik yang sifatnya konstruktif. 6 September lalu, saat rapat paripurna DPR, Puan mendapat ucapan selamat dari sejumlah anggota Dewan sambil memutar lagu Jamrut, Selamat Ulang Tahun. Lagu diputar setelah Puan Maharani menyampaikan pidato hari ulang tahun ke-77 DPR Republik Indonesia. Kejuaraan balap motor road race di Indrekang, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.